Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kalian sudah dapat hadir di perkuliahan kita hari ini. Sejatinya perkuliahan ini kita laksanakan di hari Jumat lalu, akan tetapi berdasarkan kesepakatan kita bersama, kita ganti menjadi hari ini. Jadi ini perkuliahan awal kita. Perkuliahan pertama kita di semester ini di mata kuliah kemahiran hukum pidana. Kemahiran hukum pidana. Seperti biasa, sebelum kita kuliah ataupun sebelum kita membahas tentang pokok perkuliahan, mungkin di sini hampir semua udah pernah masuk sama saya ya. Walaupun ada beberapa saya lihat di sini yang baru ini ngambil mata kuliah bersama saya. Jadi pada intinya sama saya itu aktif dan absensinya dijaga. Kemudian yang paling penting adalah ketika Anda semua berhalangan hadir, dapat konfirmasi sama saya secara langsung melalui WA gitu, bahwasanya tidak dapat mengikuti perkuliahan. Jadi artinya di sini saya menekankan kepada kita semua bahwa pentingnya komunikasi di antara kita. Gitu. Apalagi kita tahu kesibukan kita masing-masing juga ada, ditambah lagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Seperti minggu lalu saya yang mengharuskan kita untuk menunda perkuliahan ini, yang harusnya minggu lalu menjadi hari ini. Jadi di kuliah awal kita ini seperti biasa kita ingin membuat suatu kesepakatan gitu, sebelum perkuliahan kita ataupun materi pokok kita akan kita bahas. Yang pertama mengenai absensi seperti saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, apabila tidak dapat hadir, konfirmasi sama saya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai ketidakhadiran saudara semua. Kalau bisa masih dalam batas toleransi, yaitu 3 kali pertemuan tidak dapat hadir. Itu pun ditambah dengan konfirmasi sama saya. Jadi bukan berarti ketika saudara tidak dapat hadir, kemudian saudara ataupun Anda konfirmasi sama saya, bukan berarti terus-menerus dapat konfirmasi kemudian tidak datang begitu. Istilahnya saya masih memberikan batas toleransi, walaupun saudara memberikan informasi sama saya untuk tidak dapat hadir, akan tetapi menjadi nilai plus sama saya, Anda dapat hadir minimal 90% dalam perkuliahan ini. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang metode perkuliahan. Metode perkuliahan kita berbeda dengan minggu ataupun semester lalu. Jadi mungkin Anda semua sudah paham, mungkin sudah pernah masuk sama dosen yang lain dalam mata kuliah yang lain, bahwasanya di semester ini kita beda metodenya, yaitu 3 pertemuan awal. Pertemuan pertama, kedua, ketiga kita wajib dilaksanakan secara tatap maya seperti ini. Begitu. Pertama, kedua, ketiga wajib. Kemudian keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-8 itu UTS dilaksanakan melalui e-learning. Kita semua kan sama-sama punya akun e-learning masing-masing. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah video pembelajaran, kemudian kawan-kawan semua dapat memberikan pertanyaan ataupun argumentasi melalui kolom forum diskusi mahasiswa. Nah, kalau di sini absensinya langsung bisa saya lihat di antara kawan-kawan semua. Saya harapkan ini nama-nama Anda semua begitu. Jadi ini nama-nama di Google Meet ini adalah nama-nama yang tertera di absensi. Jadi tidak membingungkan bagi saya untuk memberikan ataupun melakukan absen terhadap kawan-kawan semua, terhadap Anda semua. Begitu. Absensi secara tatap maya, ini namanya metode tatap maya. Absensi secara tatap maya ini saya bisa melihat langsung atau saya panggil masing-masing, karena kalau saya lihat di sini mahasiswanya 13 orang. Gitu. Jadi tidak terlalu sulit, atau biasa saya memakai Google Form. Mungkin di sini mahasiswa-mahasiswa saya yang pernah mengambil mata kuliah sama saya sudah paham itu. Saya berikan link Google Form, kemudian Anda isi sendiri. Kalau ini saya rasa tidak perlu, karena kita di sini hanya 13 orang. Saya rasa tidak terlalu lama untuk memanggil satu persatu nama-nama Anda semua. Gitu.
Nah, itu kalau absensi secara tatap maya. Kemudian bagaimana kalau misalnya absensinya itu secara atau dalam keadaan perkuliahan secara e-learning. Nah, keaktifan Anda semua di dalam perkuliahan e-learning, yaitu dengan memberikan pertanyaan, argumentasi atau dan lain sebagainya. Apa saja Anda komentari tentang video yang saya tampilkan nanti di e-learning, terserah Anda mau komentar apapun, itu menjadi cara saya untuk memberikan absensi kepada Anda semua. Itu menjadi cara saya untuk memberikan ataupun menjadi tanda bagi saya kalau Anda semua mengikuti perkuliahan secara e-learning begitu. Jadi Anda komentari, Anda berikan komentar, itu tandanya Anda hadir di perkuliahan saya secara e-learning begitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya mengenai perkuliahan selanjutnya. Jadi pertemuan pertama, kedua, ketiga kita tatap maya. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kita kuliah melalui e-learning seperti saya jelaskan tadi. Ya, kemudian ke-9, ke-10, ke-11 atau dalam arti setelah mid semester kita bertemu kembali secara tatap maya seperti ini. Di pertemuan ke-9, ke-10, ke-11. Di pertemuan 12, 13 dan seterusnya sampai UAS, kita bertemu lagi di e-learning secara saya memberikan video pembelajaran kepada Anda semua. Begitu. Itu yang diberikan metode kepada kami sebagai dosen pengampu di perkuliahan kita di semester ini begitu. Kalau semester lalu kan berbeda. Kita tiap hari jumpa ataupun ada 4 hari pertemuan kita di e-learning. Nah, kalau hari ini di semester ini 3 hari atau 3 pertemuan awal tatap maya, kemudian 3 pertemuan setelah pertengahan kita tatap maya begitu. Sejauh ini bisa dipahami ya. Nah, itu dari kebijakan kampus. Tapi di sini juga saya bingung ya. Kita sama-sama sharing di sini, ini perkuliahan awal kita. Jadi saya belum terlalu berbicara tentang pokok perkuliahan, tapi bagaimana metode perkuliahan yang kita sepakati bersama walaupun sudah ada aturan baku dari kampus kita. Karena begini yang saya bingungkan. Ini kan kemahiran hukum. Harusnya kan ini kuliah praktek. Kita berada di suatu ruangan, kemudian Anda semua seolah-olah menjadi artisnya. Ada perannya sebagai hakim anggota dan seterusnya. Begitu. Nah, yang saya bingungkan bagaimana kalau misalkan kita kuliah secara e-learning, yaitu saya memberikan sebuah video kepada Anda semua. Begitu. Nah, itu nanti coba saya diskusikan sama dosen yang lain juga bagaimana metodenya. Karena masih bingung saya. Begitu. Bagaimana kita bisa, harusnya kan Anda yang memberikan video begitu. Karena begini. Pertemuan pertama itu pertemuan kedua itu seolah-olah kita berada dalam suatu situasi persidangan. Maka agenda sidangnya adalah pembacaan surat dakwaan. Nah, di sini siapa yang ditugaskan sebagai jaksa, maka dia akan membacakan surat dakwaan. Begitu. Nah, kalau logikanya kan harusnya kan berarti kalian yang memberikan video kepada saya. Bagaimana ilustrasi ketika kalian seolah-olah menjadi jaksa kemudian membacakan surat dakwaan, kan begitu. Nah, tapi itu pun nanti sama-sama kita diskusikan, ataupun mungkin dari kalian sudah pernah ada masuk di mata kuliah kemahiran hukum yang lain seperti kemahiran hukum perdata mungkin. Bagaimana metode dosennya memberikan pembelajaran, boleh memberikan tanggapan. Begitu. Jadi itu metode kita perkuliahan kita di semester ini. Nah, kemudian yang selanjutnya sebelum kita diskusi tanya jawab, yang berikutnya adalah tentang materi perkuliahannya. Saya yakin dan percaya di semester 7 ini, sebelum ini Anda semua sudah belajar tentang litigasi hukum pidana. Kalau nggak salah itu di semester 5. Jadi ini adalah terusan daripada perkuliahan litigasi hukum pidana. Kalau litigasi hukum pidana itu kita berbicara tentang bagaimana cara pembuatan surat dakwaan, bagaimana syarat-syarat pembuatan surat jawaban, kemudian bagaimana itu replik, duplik ataupun